kita buka kuliah kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para kandidat ya, calon-calon doktor daripada ilmu syariah UIN Sultan Tasbudin Jambi, salam jumpa kita, salam silaturahim. Selama insyaallah 1 semester ke depan kita akan bersama dalam berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, dan berbagi skill ya dalam mata kuliah desain dan seminar proposal ilmu syariah. Jadi mata kuliah ini tujuannya hanya 2. Pertama adalah mengantarkan Bapak Ibu agar memahami hakikat daripada ilmu pengetahuan serta membangun ilmu pengetahuan tersebut. Demikian juga melahirkan ilmu pengetahuan yang diaplikasikan dalam karya-karya ilmiah kita. Apakah itu nanti paper, makalah, atau juga yang kita lahirkan dalam bentuk buku dan jurnal, serta wabil khusus untuk ditulis dalam karya ilmiah, disertasi yang diawali dari proposal penelitian Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah Bapak Ibu mampu mencari teori dari buku-buku ilmiah dan juga metodologi penelitian dalam ilmu syariah, serta membangun teori menjadi sebuah desain proposal yang baik yang dapat digunakan untuk penelitian ilmiah dalam rangka penulisan disertasi Bapak Ibu sekalian, agar mengantarkan Bapak Ibu bisa cepat selesai, cepat studinya menjadi doktor di ilmu syariah. Nah, peluang doktor kan ada, diberi kesempatan 5 semester paling cepat, geser dikit 6 semester gitu. Nah, 5 semester itu pahami bukan 5 semester habis 2 tahun 6 bulan, tapi pasang niat 2 tahun 1 minggu gitu. Nah, karena 1 minggu itu sudah 1 semester. Gitu cara hitungannya gitu. Ada matematikanya gitu. Jadi jangan 2 tahun 6 bulan, kelamaan itu. Jadi Bapak Ibu harus target 2 tahun 1 minggu. Nah, 1 minggu itu sudah dihitung 1 semester. Jadi tetap 5 semester, tapi cuma digunakan 6 bulan terakhir itu, yang 5 semesternya, semester kelima hanya 1 minggu saja Pak. Nah, itu pasang niat dari awal, siap perbuatan tergantung niatnya gitu ya. Nah, kalau niatnya sudah dipasang, kan ada ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan untuk bagaimana bisa mendekati ke arah tujuan penyelesaian. Nah, saran saya begitu. Jadi kalau ada niat yang berlama-lama, pengen misalnya di pasca sekitar 5 tahun, 10 tahun, saya kira nggak usah ikut kuliah ini gitu, mubazir. Jadi kalau memang niatnya mau selesai cepat, tepat Anda duduk hari ini di sini gitu ya. Tapi kalau enggak, ya 5 tahun, ada pengen 10 tahun, ada yang mau juga 15 tahun, ya ngapain gitu ya. Nah, kalau pengen sedekah gitu kan, banyak-banyak gitu kan, atau kuliahnya lama-lama, mewakafkan waktu, tenaga dan pikiran. Nah, nggak usah duduk di sini Pak, mubazir kita, ngabiskan waktu, ngabiskan umur gitu. Jadi pasang niat hanya 2 tahun 1 minggu, itu sudah 5 semester ya. Mata kuliah ini memang khusus dirancang untuk mengantarkan Bapak Ibu cepat selesai program akselerasi di perguruan tinggi. Kalau di tempat lain, dimanapun di Indonesia, termasuk juga di luar, mereka baru memperkenalkan proposal itu, membuat judul yang bagus, proposal yang jadi siap digunakan itu setelah habis teori. Jadi kalau habis teori semester 3, baru mulai menulis semester 4, maka selesainya paling tidak semester 7, semester 8. Udah pasti itu, karena baru semester 4 baru memulai gitu. Teori kan 3 semester. Nah, dengan pola ini kita putar jarum jamnya, ya, bukan lagi ke kanan tapi ke kiri, kayak orang tawaf gitu. Nah, jadi tawafnya lebih berkah di dunia akademis.
Jadi Bapak Ibu diawali dari semester 1, semester 2 nanti sudah bisa mengikuti seminar proposal sambil lanjut penelitian. Nah, sambil mengikuti proses-proses penyelesaian. Jadi kuliah tetap jalan, proposal juga jalan, penelitian juga dilaksanakan. Nah, inilah cara-cara cerdas yang kita bingkai di Pasca Sarjana UIN Sultan Hasanuddin Jambi untuk mengantarkan mahasiswanya cepat selesai. Jadi nggak usah lama-lama Pak, mulai hari ini pasang argonya cukup 2 tahun 1 minggu. Maka itu insya Allah maka itu kita pandu mata kuliah ini mengantarkan Bapak Ibu punya sebuah proposal yang siap digunakan untuk penyelesaian doktor. Itu intinya begitu. Nah, maka itu mari kita kerjasama ikuti program ini dengan efektif supaya Bapak Ibu juga betul-betul menikmati nanti wujudnya sebuah proposal. Oke. Nah, di sini kan ada 14 kali ya kita setting dalam silabus. Pertemuan 1 sampai 8 kami akan memberikan kuliah mimbar. Saya dan Pak Dr. Fauzi. Nanti bisa berbareng bersama atau saya sendiri atau beliau sendiri. Topiknya sudah ada. Jadi 1 sampai 8 kami akan memberikan pengalaman pengetahuan, pengalaman skill, dan bagaimana sikap kita terhadap karya ilmiah. Yang khusus memang ini mengantarkan Bapak Ibu untuk siap selesai untuk menuju program doktornya gitu. Jadi 8 kali tatap muka kita akan melaksanakan kegiatan Zoom seperti ini. Nah, kemudian pertemuan ke-9 sampai dengan 14 itu ada 6 kelompok ya. Itu kita lakukan dengan offline. Jadi kuliah langsung, boleh nanti di kampus atau di satu tempat Bapak Ibu tetapkan. Yang penting kita bikin standar pertemuan tempatnya, ada listriknya, ada PPT-nya, ada wifi-nya, dan ada AC-nya. Nah, jadi kuliah S3 itu harus pakai AC lah ya. Jangan pakai kipas angin lagi. Kayak Pak Rusli dulu sekolah kan masih kipas angin gitu kan. Ya, sekarang udah harus pakai AC gitu kan. Dokter ya. Jadi sudah harus memperbaiki gaya anunya hidupnya gitu ya. Nanti kalau ada dokter kan akan merubah dengan sendirinya itu. Jadi boleh mau di pasca boleh, nanti offline-nya terserah nanti Pak Ketua runding sama kawan-kawan. Kita siapkan waktu berapa hari. Jadi silanya 6 kelompok itu maksudnya kita tadi berapa 10 ya? 10 itu berarti kita klaster jadi 6. Jadi nanti dari 10 itu ada yang 2 orang dalam satu kelompok, ada yang 1 orang. Jadi klaster kelompok itu maksudnya untuk membagi waktu saja. Mungkin ada di sesi pertama, sesi kedua. Nah, itu maksudnya klaster kelompok itu. Sampai nanti 6 kelompok, jadi 6 klaster gitu. Jadi silakan Pak Ketua bagi nanti siapa yang tampil di kelompok pertama, kedua. Terserah berapa hari, mau 1, 2, atau 3 hari. Terserah Bapak Ibu. Yang penting kita pertemuan offline langsung ya. Karena sudah 8 kali pertemuan nggak ketemu-ketemu gitu kan, kita ketemu langsung gitu. Sekalian membahas kebenaran dari proposal yang Bapak Ibu bikin. Itu teknik perkuliahan kita. Kemudian ada 2 ujian. Ujian pertama adalah Bapak Ibu membuat proposal sekaligus mempresentasikan di kelas nanti. Jadi kita tampil langsung ya, anggap seminar yang sebenarnya. Jadi proposal Bapak Ibu bikin itu jangan berubah lagi. Kita rekom nanti itu menjadi proposal untuk penelitian disertasinya. Nah, di situ gelunya ya, kuncinya kita mengantarkan Bapak Ibu cepat selesai. Jadi jangan berubah di tengah jalan lagi nanti untuk membuat sebuah proposal yang baik itu. Jadi gunakanlah proposal itu sebagai proposal baku untuk menulis disertasi, menyelesaikan studi Bapak Ibu sekalian. Jadi gunakan itu nanti. Jadi jangan berubah lagi di tengah jalan untuk penyelesaian studinya gitu. Nah, kemudian yang kedua ujian semesternya adalah Bapak Ibu membuat paper pengembangan dari proposal itu, namanya paper pra-riset. Kemudian dimasukkan ke jurnal Sinta 4. Ya, saya ulangi ya. Bapak Ibu membuat pra-riset yang dikembangkan dari paper itu, masukkan ke jurnal Sinta 4.
ketika Bapak Ibu sudah memasukkan ke jurnal, kemudian ada LOA-nya, bukti jurnal itu akan diterbitkan, kita akan keluarkan nilai ujiannya gitu. Jadi buktikan bahwa Bapak Ibu memasukkan paper pra-riset itu atau proposal yang dimodif itu ke dalam jurnal Sinta 4, itu syarat untuk mengeluarkan nilai semester yang kita lakukan ini gitu. Jadi gitu ya, 2 ujian, mid dan ujian semester. Midnya bikin proposal jadi lengkap dengan lampiran teori yang kita kutip, dan sedangkan semesternya adalah membuat jurnal. Nah, itu saja mungkin yang penting saya sampaikan. Yang lain baca saja nanti di silabus yang saya kasih kemarin ya Pak Ketua ya, kasih kawan-kawan ya. Nah, kemudian teknik evaluasi ada 4 di situ. Ada partisipasi kehadiran, kemudian lagi ada tugas-tugas, ada ujian mid dan ujian semester. Semuanya masing-masing 25. Jadi dikalkulasi total 100 secara keseluruhan. Nah, itulah saya kira. Kalau buku silakan cari apapun buku yang berkenaan dengan metodologi penelitian ilmu syariah atau ilmu hukum. Ya, boleh nanti di-download di e-book. Sekarang banyak sekali ya buku-buku gratis. Silakan gunakan buku yang dari penulis aslinya gitu. Itu lebih bagus untuk supaya kita bisa bersandar pada buku-buku yang standar gitu untuk penelitian dan penyelesaian yang kita lakukan. Jadi bukunya metodologi penelitian syariah atau metodologi penelitian hukum. Silakan, nanti kita tidak batasi bukunya. Yang penting Bapak Ibu boleh gunakan buku apapun terkait dengan buku-buku ilmiah populer yang berkenaan dengan riset yang Bapak Ibu akan lakukan, dan atau juga metodologi yang akan digunakan. Tadi saya lihat background pendidikannya cukup variatif ya. Ada yang hukum keluarga, ada yang ekonomi. Nah, terserah. Karena kita ilmu syariah itu dia kayaknya menampung segala hal yang berbau atau berbasis syariah. Jadi silakan nanti dari perspektif mana kita mau melihat sesuai dengan kapasitas dan potensi kita masing-masing. Yang penting basisnya adalah syariah. Itu ya. Kayak Pak Rusli, backgroundnya apa? Saya syariah Pak. Apa syariahnya apa? Prodinya? Dulu saya di saksiah. Sosial, politik ya? Syariah. Politik ya? Nah, nanti boleh. Politik dalam perspektif syariah. Mas usul juga. Nah, gitu bawanya nanti gitu Pak. Jadi politik dalam perspektif syariah. Politik apa yang mau dibawa? Kecenderungannya ke muamalat. Oh, boleh juga muamalat. Terserah ya. Kayak Pak Midat ini apa, ekonomi ya? Ekonomi Pak. Nah, bawa ke sana nanti. Jadi ekonomi dalam perspektif syariah. Apa yang mau diteliti nanti dalam konteks syariahnya, dalam segi substansi dan kelembagaan. Demikian juga dalam perspektif kebijakan. Jadi boleh itu nanti ada kualitatif murni, boleh hermeneutik pemikiran, boleh polise kebijakan, dan boleh pemikiran-pemikiran. Ya, pemikiran tokoh misalnya tentang hukum. Nah, jadi silakan, itu namanya perspektif. Jadi Anda boleh melihat dari perspektif apapun sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi supaya ilmunya nyambung gitu ya, meneruskan yang sudah ada gitu. Jangan buka yang baru Pak Rusli ya. Nanti sama buka lapak baru itu repot ya. Ngaji kamar orang gitu kan. Nah, kaji kamar dewek masing-masing lah ya. Biar lebih gampang dan bisa mendukung penelitian kita karena kita menguasai dengan baik gitu. Jadi perspektif kita dan ilmu kita. Gitu ya. Nah, karena ini kan rumah besar ini. Syariah itu rumah besar gitu. Jadi karena kita tidak ada prodi khusus, tapi di umum secara ilmu syariah. Nah, jadi menarik. Jadi bisa kita perspektifnya dari konteks masing-masing. Saya kira itu saja pengantar ya. Karena udah masuk asar, kita bisa break sampai minggu depan. Silakan nanti dibicarakan mau waktunya kapan. Kalau udah ganggu mungkin boleh malam ya, apa Senin atau Selasa nanti. Senin lah bagusnya gitu ya. Habis bubuko, habis Isya, nah kita kuliah jam 8 malam tapi. Jadi tidak ganggu Bapak Ibu kegiatan kerjanya gitu. Oke ya, Pak Ketua, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tadi ya.
jadi kalau masalah kuliah bareng sama Pak Fauzi ini berarti Prof Mukhtar sama Pak Fauzi tidak mesti bareng apa bagaimana nih Prof? Kalau tradisi saya yang sudah ngajar sejak 2010 di Pasca, itu tim saya duduk bareng gitu. Karena Pak Fauzi ini baru ini dengan saya ini, jadi mungkin tidak tahu dia aturan sistem kuliah saya. Jadi cukup satu silabus, kuliahnya duduk bareng, kemudian saling mengisi gitu, memperkaya. Jadi nggak nanti saya 16 kali, Bapak Ibu 16 kali lagi dan Pak Fauzi. Berarti 32 kali itu. 32 kali berarti 6 SKS gitu. Tolong sampaikan ke dia, tradisi saya mengajar, baik S1, S2, S3, tim teaching itu duduk di samping saya gitu. Biar dia tahu apa yang saya berikan juga, pengalaman saya, dan saya juga menimba pengalaman dia gitu. Walaupun saya sudah dosen puluhan tahun, tapi juga perlu kan dari dosen-dosen junior yang mungkin dalam konteks milenial. Nah, kita minta dia hadir di dalam perkuliahan. Jadi gitu. Itulah ya, kadang-kadang kan mau nyatukan waktu, kalau beliau ini agak bingung karena masih baru juga kan. Kalau yang sebelumnya kan mungkin oke lah, sudah menyesuaikan kan Prof. Ya udah, maka malam aja biar nggak tabrakan waktu dia. Mungkin siang dia banyak ngajar di S1 kan. Kalau saya kan S1 nggak ngajar ya. S1 nggak ngajar saya. Saya banyak di Pasca aja, di S2, S3 gitu. Jadi kalau mau malam oke, saya ngikut menyesuaikan jadwal dia. Jadi nggak tabrakan gitu. Jadi kita siang off aja, malam semuanya. Yang jelas 8 kali kita semuanya online. 6 kali presentasi itu nanti offline, ketemu langsung. Tidak diatur waktunya kapan dan di mana, kita menyesuaikan. Ya, kalau kuliah online dimanapun bisa, tidak ada masalah itu. Lagi umroh pun bisa. Saya sedang umroh aja bisa ngajar itu, tidak ada hambatan itu. Ya, pernah saya di Belanda ngajar dengan online, no problem itu. Jadi kita bisa menyesuaikan. Kecuali kalau emang offline, itu kan lain soal. Jadi sesibuk apapun hari ini, nggak ada alasan waktu yang benturan. Pasti bisa disetting dengan cerdas. Nah gitu ya, kita yang ngatur waktunya, kita yang ngatur, yang memainkan waktunya. Itulah canggihnya teknologi digital. Oke ya. Ya, silakan diatur sebaik mungkin. Gunakan kecerdasan akademisnya dengan baik supaya bisa berakhir semuanya dengan husnul khotimah. Ya, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.